Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni mubarakan aynama kuntu. Allahumma ij'alni mubarakan aynama kuntu. Allahumma ij'alni mubarakan aynama kuntu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nurul anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, meridhai kita, merahmati kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah di bulan yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh karunia ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh pembebasan dari api neraka. Semoga kita semua amal ibadah kita juga diterima oleh Allah. Di atas itu semoga tengkuk kita, leher kita dibebaskan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an munajjaman dalam secara sedikit demi sedikit selama 20 tahun. Di situ dijelaskan bahwasanya syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Al-Qur'an ini saudara ada hidayah di dalamnya. Ada bayinat, keterangan-keterangan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang memegang teguh pada Al-Qur'an, maka orang itu akan selamat di dunia wal akhirah. Amal ibadah kita setiap hari yang kita lakukan, siapapun yang akan masuk Islam, dia harus mengikuti Al-Qur'an karena rukun daripada Islam 5. Di situ dijelaskan di dalam Al-Qur'an satu persatu. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Syahadah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikan dengan lisannya, menyaksikan dengan hatinya, menyaksikan dengan rohnya, menyaksikan dengan anggota tubuhnya, dengan mengerjakan semua perintahnya Allah. Itu tanda kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Dijelaskan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah, yang patut kita taati, yang patut kita ta'zimi, yang patut kita ikuti perintah-perintahnya melalui lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melalui lisan ulama-ulama yang menyampaikan apa-apa yang datangnya dari Allah dan yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama itu adalah Rasulullah, utusan daripada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa-apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal kalau kita berpegang teguh wasiat daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah natiq, yaitu Al-Qur'anul Karim. Taraktu fikum
ma in tamassaktum bih lan tadillu bihi abada. Saya tinggalkan kamu dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan pernah tergelincir di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natik. Al-Qur'an ini saudara diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke bumi. Setelah dari bumi baru disampaikan ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an sehingga kita bisa mengerti apa maknanya Al-Qur'an. Yang kedua, ahlu baiti, keluarga saya, keturunan saya, ulama-ulama yang ada nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tergelincir kalau dia istiqamah, tidak akan tergelincir kalau dia betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, yang harus kita ta'zimi supaya kita tidak tergelincir dengan fenomena kehidupan-kehidupan yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman bagi manusia, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dia beriman kepada Allah, tapi pada waktu sore harinya sudah tidak mampu menahan ujian-ujian uang, ujian-ujian fulus, ujian-ujian jabatan, ujian-ujian kerakusan terhadap dunia, sehingga dia keluar dari agama Allah tanpa disadari dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Bagaimana bisa mengetahui bahwa itu orang-orang sudah keluar dari agamanya Allah? Mereka menyimpang daripada ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dengan segala macam dalil, dengan segala macam argumen yang tujuannya adalah menyesatkan umat saudara. Saudara, ini saudara yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu mengikuti, agar selalu kita menghayati apa-apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, rukun daripada rukun Islam adalah mendirikan salat. Diterangkan dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atiz zakat. Begitu juga saudara memberikan zakat dan orang berpuasa. Berpuasa ini saudara diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, sebagian ulama mengatakan ayat puasa diturunkan pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam, ya ayyuhal muslimun, tidak. Wahai orang-orang yang beriman. Karena banyak orang Islam yang tidak puasa, saudara. Tapi jelas orang yang beriman sudah pasti dia berpuasa. Banyak orang Islam mengaku Islam KTP, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam hanya mengikuti daripada lisannya, tapi anggota tubuhnya, amaliyahnya jauh daripada perintahnya Allah. Ini orang yang Islam tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman pasti dia orang Islam, tapi belum tentu orang yang mengaku Islam dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ditulis oleh Allah. Makna kutiba diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa ini saudara. Barang siapa yang meninggalkan puasa, dia sholat lalu tidak puasa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Islamnya saudara. Orang-orang yang sholat lalu dia tidak puasa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Islamnya. Begitu juga orang yang puasa lalu dia tidak sholat, begitu juga dia tidak akan diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun-rukun daripada Islam, cagak-cagak daripada Islam ini ada 5 yang sudah dijelaskan tadi. Yang satu adalah haji, dijelaskan pula di Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dijelaskan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya Al-Qur'an, betapa indahnya Al-Qur'an, betapa mengagumkan Al-Qur'an. Barang siapa yang mentakzimkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ini yang akan membantu kita, yang akan membackup kita, yang bakal membentengi kita dari azabnya Allah. Sekalipun kita nanti di dalam kubur ataupun nanti di akhirat,
Al-Quran yang akan memberikan hujjah. Ya Allah, jauhkanlah azab kepada orang ini, karena selama di dunia dia selalu membaca Al-Quran. Ya Allah, mohon maaf, kadang saudara, saya pernah masuk rumahnya seseorang, televisinya lebih mengkilat daripada Al-Qurannya saudara. Al-Qurannya penuh dengan debu. Saat itu malam Jumat saya ingin pinjam Al-Quran untuk baca surat Al-Kahfi. Menangis hati saya saudara. Ternyata Al-Qurannya penuh dengan debu saudara. Maknanya apa? Al-Quran itu tidak disentuh. Al-Quran ini tidak disentuh akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi daripada kebohongannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saudara. Bahkan mohon maaf, sandalnya lebih bersih daripada Al-Quran yang ditaruh di dalam rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda bahwa orang ini sudah kesentuh daripada jiwa kemunafikan, lebih memuliakan barang-barang dunia yang ditinggalkan daripada Al-Quran yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat Allah dibentangkan pada bulan Ramadan seluas-luasnya saudara. Rahmat Allah, inna rahmati sabaqat biha ghadabi, bahwa rahmatku sudah mengalahkan daripada kemarahanku. Barang siapa yang ingin menundukkan kepalanya, barang siapa yang ingin bersujud, barang siapa yang ingin tarawih, barang siapa yang ingin menghatamkan Al-Quran, barang siapa yang ingin berbuat baik, barang siapa yang ingin bersalah, barang siapa yang betul-betul ingin kembali kepada Allah, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga dibukur, dibakar gahru seperti itu saudara, untuk menyambut kedatangan daripada orang-orang yang berpuasa saudara. Bahkan disediakan maq'adahu minal jannah, disediakan oleh Allah tempatnya di surga barang siapa yang mentaklimkan dan mengagungkan Al-Quran karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah saudara. Saudara, rahmat Allah ini tidak harus kena kepada orang Islam saudara. Ada orang kafir berumur 94 tahun di Perancis. Orang ini saudara 94 tahun tidak kenal Allah, tidak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertetangga dengan orang Islam. Orang Islam yang hatinya lunak, yang hatinya penuh rahmat, yang hatinya penuh kasih sayang, selalu membantu nenek tua tadi ini, mengambilkan makanannya, membuangkan sampahnya, mengambilkan keperluan-keperluan pokoknya dibelikan oleh orang Islam ini, membelikan sabunnya, sampunya, anduknya, segala macam. Orang lelaki ini subhanallah khidmah betul. Pada akhirnya perempuan tadi tanya, kamu ini siapa? Apakah ada yang membayar kamu untuk membantu saya? Tidak ada. Atau kamu ingin meminta balasan uang dari saya? Tidak ada. Lalu siapa yang menyuruh kamu? Apa ada yang menyuruh kamu? Ada. Siapa yang menyuruh kamu? Kok begitu kasih sayangnya kamu kepada saya? Yang menyuruh saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir tanya tadi, siapa Allah itu? Allah adalah Tuhannya orang Islam, Tuhan pencipta langit, Tuhan pencipta bumi, Tuhan pencipta para nabi, dan Tuhan pencipta para malaikat, dan Tuhan pencipta makhluk, dan Tuhan pencipta dunia dan akhirat. Menangis tadi perempuan tadi. Hantarkan saya ke Jami'ah Al-Islamiyah. Di situ muassasah, di situ ada badan yang menerima orang-orang yang ingin masuk Islam. Didata dengan jelas bahwasanya tidak ada paksaan apapun, dia masuk Islam, dikeluarkan suratnya, lalu dia masuk Islam dan dia kembali dan dia belajar sholat saudara. Dia masuk Islamnya kapan saudara? Masuk Islamnya sudah asar. Setelah azan Isya dia baru sholat satu maghrib saja. Setelah azan Isya belum sempat dia sholat, dia kena serangan jantung. Dibawa ke ICU, ternyata umurnya sudah sampai di situ dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. 94 tahun tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperiksa apa kerjaannya perempuan ini, kok sampai Allah ta'ala sayang sama orang ini. Ternyata setelah diperiksa,
perempuan ini kerjanya adalah sebagai mumarridah atau sebagai bidan atau sebagai perawat yang selalu menolong orang-orang Islam, yang selalu menolong orang-orang yang tidak punya, yang selalu menolong tidak melihat agama apapun, dia tolong karena lillah, karena betul-betul dia ingin membantu karena kemanusiaan. Subhanallah, kebaikan-kebaikan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir titik darah, pada akhir detik-detik terakhir dia hidup di dunia, adrakathur rahmatullah, kesentuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipertemukan dengan orang Islam dan dia masuk Islam, dia sholat baru maghrib, akhirnya azan isya dia kena serangan jantung dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Itu saudara, kebaikan-kebaikan yang ditanamkan saudara akan membawa dan berpengaruh kepada kita saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keburukan-keburukan, kebusukan-kebusukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang nanti akan mempersulit dia. Kalau sudah datang kematian akan dijauhkan oleh Allah daripada husnul khatimah. Bukan cuma sampean, bahkan ulama-ulama banyak yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ulama yang mengerti Al-Quran, ulama yang mengerti daripada hukum-hukum Allah, tapi dia menjual ilmunya demi uang yang tidak ada harganya, dunia yang sesaat dia jual saudara. Bala'am bil ba'ura, ulama di zaman Bani Israel, dia kalau mengangkat tangannya minta hujan, belum turun sudah mendung saudara. Dari dekat dan dikabulkan doanya oleh Allah, akhirnya mati dalam keadaan kafir saudara. Ulama-ulama lainnya saat dia menjadi delegasi ke luar negeri, dia terpukau dengan perempuan-perempuan Eropa yang cantik, yang kulitnya seperti susu, yang matanya seperti biru-biru, seperti langit. Akhirnya tergoda imannya, sampai-sampai saat meminta perempuan tadi, mertuanya membuat syarat, kamu boleh menikah dengan anak saya, tapi dengan syarat kamu harus keluar dari agamamu. Lalu dia akal-akalan, dia berpikir saya pura-pura mau keluar daripada agama Islam. Dia mau keluar dari agama Islam dan sudah keluar dari agama Islam. Dia menyanggupi, dia berharap bisa membawa istrinya ke negerinya. Ternyata saudara, dia saat naik ke tingkat 2, terpelanting kakinya di undak-undak yang tempat dia naik tinggal di atas, jatuh terpelanting, patah kakinya, guncur kepalanya, sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu orang-orang bingung, orang-orang kafir mengatakan ini tidak bisa dimakamkan di kuburan kita, harus dikembalikan kepada orang-orang Islam. Orang Islam mengatakan tidak, mereka sudah keluar dari agama Islam, kita tidak mau menerima orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Akhirnya orang ini dikubur di perbatasan antara negerinya orang kafir dan negerinya orang Islam saudara. Maka dari itu saudara, Islam tadi harga mati, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan Islam. Dengan apa beb kita mau megang iman kita? Dengan apa beb kita memegang Islam kita? Dengan menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai lengah sedikit pun. Karena kalau sudah lengah sedikit pun, nanti yang lainnya akan menjadi pedot, yang lainnya akan menjadi rusak, yang lainnya akan menjadi hancur. Dan ini adalah sebab-sebab daripada su'ul khatimah. Ini tadi saya saudara, hadis daripada yang dijelaskan seseorang yang pagi hari sholat, tahu-tahu sore dia terpukau dengan dunia, dia terpukau dengan harta, dia terpukau dengan kedudukan, dia terpukau dengan jabatan, sehingga dia keluar dalam keadaan Islam, dia keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang kedua saudara, seseorang yusbihur rajulu, yumsi rajulu mu'minan wa yusbih kafiran. Pada sore hari dia beriman, sholat berjamaah, tahu-tahu maghrib, dinego-nego untuk memberikan wakfah, dinego-nego untuk diberikan uang yang haram, yang sudah banyak menjamur di zaman sekarang ini saudara. Akhirnya orang ini keluar dari agamanya Allah, tidak terasa pagi hari sudah menjadi orang yang kafir, yang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara, mari saudara,
15 hari sudah kita lalui puasa Ramadan. Yang tersisa adalah emas, berlian, waktu-waktu yang harus betul-betul dijaga agar kita sempurna, agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, agar kita mendapatkan ampunannya Allah, agar kita mendapatkan pembebasan tengkuk kita dari api neraka yang tidak seorang pun bisa terlepas kalau tidak dengan rahmatnya Allah, kalau tidak dengan mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudara, pertemuan-pertemuan yang singkat ini kita buat momentum yang baik sekali, bahwasanya iman kita harus tetap dijaga saudara. Banyak orang-orang di zaman dulu saudara, untuk dikeluarkan imannya tidak mau saudara. Lihat cerita Nabi Syaitan, tukang sisirnya Fir'aun. Apa yang terjadi saudara? Saat dia menyisiri anaknya Fir'aun, dia mengucapkan saat sisirnya jatuh, Bismillah, dengan nama Allah. Lalu putri Fir'aun mengadukan kepada Fir'aun yang zalim. Tapi saudara catat baik-baik, ingat baik-baik, dengarkan baik-baik, simpan dalam hati saudara baik-baik. Nabi Allah Musa dengan penuh kelemahannya yang masih menyusu, ditaruh di atas keranjang, dilempar ke laut. Tapi Allah bersama Nabi Allah Musa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun yang dengan tentara bala tentaranya, yang dengan kepala intelijennya, yang dengan kepala militernya, dia menyeberangi lautan dengan kekuatannya, dihancurkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madam kita bersama Allah, jangan takut apa-apa saudara, karena tidak ada kekuatan yang lebih agung daripada kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala saudara. Maka dari itu saudara, Nabi Allah Musa penuh kelemahan, tidak mampu apa-apa. Tapi karena Allah yang menjaga saudara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Fir'aun yang penuh dengan kesombongannya, yang penuh dengan kebusukannya, yang penuh dengan kerakusannya, akhirnya tertenggelam di sungai, di laut Gulzum, karena kedoliman dan keserakahannya, kebiadabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan bulan Ramadan ini untuk kita semua menjadikan bulan yang penuh rahmah bagi kita, bulan yang penuh rahmah ampunan bagi kita, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, untuk bangun malam dengan sempurna, untuk menghatamkan Al-Quran dengan sempurna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tawwab alaina. Menyala buat menyiksa orang yang salah. Ya Tawwab alaina, Ya Tawwab alaina, warhamna wanzur ilaina, wanzur ilaina. Siapa dah hidup pastikan mati, di dalam kubur tinggal sendiri. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, amalnya soleh menjadi ganti Allah.
menggiring jenazah orang yang mati mukmin ya Allah. Suami dan Istri sama taatnya di padang mahsyar serta telaga Kausar buat minumnya, masuk ke surga bersama-sama ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudara, pengumuman tanggal 9 bulan 5 2020 kotak amal yang dikumpulkan menjadi 3.500.000 rupiah dan tambahan dari saya 5 juta. Jadi kotak amal tanggal 9 bulan 5 menjadi 8.500.000. Sekalipun sebelumnya tidak pernah dicatat Pak Sagur. Tapi dengan syarat Pak Sagur, sampai kalau bikin arang yang merah Pak Sagur. Orang untuk mengetahui gaharu itu baik apa tidak, arangnya harus merah. Sudah sampai di masjid ini orang sudah mau konsentrasi mau wirid dan jangan bersebul-sebul lagi Pak Sagur. Kalau di Raudhah itu Pak Sagur, maaf Pak Sagur, tersinggung sampai. Tidak apa-apa, sengaja memang. Jadi satu masjid ini Pak Sagur biar harum sampai juga dapat pahala. Jangan pas waktu adzan sampai bikin arang. Mestinya sholawatan sudah bikin arang Pak Sagur. Pahalanya sampai besar Pak Sagur. Siap Pak Sagur ya? Kalau besok masih gitu lagi sudah dicabut aja Pak Sagur. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada bau yang mampu mengusir daripada iblis dan syaitan kecuali gaharu ini, Saudara. Dan harganya bukan murah, Saudara. Itu keluarnya tidak keluar kecuali bulan Ramadan itu, Saudara. Jadi Masya Allah, masjid ini saat bau gaharu, setan-setan semua yang namanya gosap, yang namanya setan yang khusus mengganggu orang yang sholat itu pada keluar semua. Lalu apinya merah Pak Sagur. Jadi gaharunya keren Pak Sagur. Kalau orang mau tahu yang membedakan kayu dengan gaharu, ya apinya merah Pak Sagur. Kalau ditaruh di atasnya arang Pak Sagur, sekalipun kayu biasa tetap tidak keluar baunya Pak Sagur. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan afiat Allah. La ilaha illallah yuhyil qalba dzikrullah.